Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya. Hari ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi Food and Waterborne Diseases atau yang disebut juga dengan penyakit yang ditularkan oleh makanan dan minuman. Materi ini dibimbing oleh Bapak Haji Didi Aryadi SKM MS. Baik, kita langsung saja masuk kepada penjelasan penyakit Food and Waterborne Diseases. Penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh konsumsi makanan atau minuman yang terkonsumsi dengan mikroorganisme patogen. Contohnya seperti bakteri, virus, dan parasit. Atau makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh zat berbahaya. Nah, penyakit-penyakit ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, bahkan bisa menyebabkan kematian. Faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit ini meliputi berbagai kondisi lingkungan, kebiasaan masyarakat, serta sistem sanitasi yang ada. Berikut penjelasan tentang faktor-faktor yang berpengaruh, contoh-contoh penyakit, serta cara pencegahan dan kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk kepada penjelasan faktor-faktor yang berpengaruh. Yang pertama ada sanitasi dan kebersihan lingkungan. Sanitasi yang buruk di lingkungan sekitar, baik itu dalam penyediaan makanan, pengelolaan sampah, atau sistem air bersih, dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit yang ditularkan melalui makanan dan air. Kedua, pengolahan dan penyimpanan makanan yang tidak tepat. Makanan yang tidak diproses atau disimpan dengan cara yang benar dapat menampung bakteri atau virus yang menyebabkan penyakit. Ketiga, kualitas dan keamanan air. Air yang tercemar oleh bakteri, virus, atau parasit adalah faktor utama penyakit. Yang ketiga, kualitas dan keamanan air. Air yang tercemar oleh bakteri, virus, atau parasit adalah faktor utama penyebab penyakit airborne diseases. Yang keempat, kebiasaan personal yang buruk. Praktik hygiene pribadi yang buruk seperti mencuci tangan setelah menggunakan toilet, mengolah makanan dengan tangan yang kotor, atau tidak mencuci sayuran dengan baik dapat meningkatkan risiko penyebaran patogen yang ada pada makanan atau air. Terakhir, ketersediaan infrastruktur kesehatan dan pendidikan masyarakat. Kurangnya akses ke fasilitas sanitasi yang memadai dan edukasi mengenai pentingnya kebersihan seringkali menjadi faktor yang memperburuk penyebaran penyakit. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh penyakit yang dapat ditransmisikan melalui makanan dan air. Yang pertama, untuk penyakit yang ditransmisikan melalui makanan. Contohnya, keracunan makanan oleh salmonella atau bakteri yang sering ditemukan pada daging unggas, telur, atau produk susu. Yang kedua, infeksi E. coli 0157 yang dapat menyebabkan diare berdarah atau kerusakan ginjal yang parah. Yang terakhir, ada norovirus atau virus yang sering menyebabkan keracunan makanan di restoran atau kapal pesiar. Nah, di sini ada contoh penularan penyakit melalui jalur fekal oral. Dimulai dari seseorang yang tinjanya terinfeksi, kemudian mencemari sebuah lingkungan, mencemari sebuah tanah, dan dibawa oleh lalat yang menghinggapi sebuah makanan, kemudian makanan tersebut dikonsumsi oleh seseorang. Maka dari makanan yang terkontaminasi tersebut dapat menimbulkan penyakit dan menjadikan seseorang tersebut sebagai inang baru atau nymphos. Selanjutnya di sini ada faktor yang dapat menyebabkan kontaminasi makanan dan air. Yang pertama, sumber yang terkontaminasi. Contohnya seperti pasokan air, lingkungan akuatik, dan area vegetatif. Kemudian yang kedua, pembuangan ekskreta dan limbah yang tidak tepat. Ketiga, kontaminasi selama pasca panen, pengemasan, dan transportasi. Keempat, praktik penyimpanan dan distribusi yang tidak tepat. Kelima,
risiko operasional, contohnya praktik pengemasan ulang, praktik tidak higienis dari pengecer makanan atau lingkungan tidak higienis. Keenam, penjual makanan dan praktik yang tidak higienis selama operasi. Ketujuh, pemalsuan dan pencampuran produk makanan. Kita masuk kepada penyakit yang ditransmisikan melalui air. Yang pertama ada kolera yang dapat menyebabkan diare parah atau jika tidak diobati dengan cepat dapat berakibat fatal. Kedua, diare akut akibat rotavirus yang dapat menyebabkan diare berat. Kemudian, cara pencegahan penyakit bawaan makanan dan air. Yang pertama, menjaga kebersihan dan sanitasi. Contohnya, memastikan tangan selalu dicuci dengan sabun dan air mengalir. Menjaga kebersihan pengolahan makanan, menghindari pencemaran silang antara bahan makanan mentah dan yang sudah dimasak. Kedua, mengelola sumber air dengan baik. Menggunakan air bersih yang sudah melalui proses pemurnian, memastikan sistem pengolahan air limbah yang baik, menggunakan penjernih air di daerah-daerah yang belum memiliki akses ke air bersih. Yang ketiga, penyimpanan dan pengolahan makanan yang tepat. Memastikan makanan dimasak pada suhu yang cukup tinggi dan menyimpan makanan di suhu yang sesuai. Keempat, edukasi dan penyuluhan masyarakat. Memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya kebersihan pribadi, sanitasi, dan pengelolaan air yang baik, meningkatkan kesadaran mengenai bahaya penyakit bawaan makanan dan air melalui kampanye kesehatan. Nah, di sini ada informasi statistik mengenai 5 penyakit menular yang ditularkan melalui makanan dan air yang berada di bawah pengawasan Filipina. Membandingkan data kasus dan kematian antara tahun 2017 dan 2016. Tercatat 5 penyakit utama yang diawasi, yaitu acute bloody diare, kolera, rotavirus, hepatitis A, dan tipoid. Kita lanjut kepada data penyakit yang bersumber dari makanan dan air pada Kota Banjarmasin tahun 2025. Untuk kali ini, kita fokus kepada penyakit suspek demam tipoid yang dimana terjadi pada minggu ke-34 tahun 2025 dengan verifikasi dan respon kurang dari 24 jam. Pada Puskesmas Basir Baru terjadi 4 kasus, pada Puskesmas Kuyen Raya terjadi 4 kasus, DRS Waket Insan Banjarmasin terjadi 2 kasus, dan di Puskesmas Beruntung Raya terjadi 3 kasus. Kemudian terjadi juga suspek demam tipoid di RS Islam Banjarmasin dengan 2 kasus. Nah, selanjutnya untuk penyakit diare akut terjadi di Sultan Syuriansah dengan 16 kasus dan Puskesmas Gading Hanyar dengan 5 kasus, kemudian Rumah Sakit Islam Banjarmasin dengan 14 kasus. Nah, terakhir kita masuk kepada kesimpulan. Penyakit yang ditularkan melalui makanan dan air dapat dicegah dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, termasuk menjaga kebersihan, memastikan sanitasi yang baik, dan memproses makanan dan air dengan benar. Faktor-faktor seperti sanitasi yang buruk, kebiasaan pribadi yang tidak higienis, dan kurangnya fasilitas sanitasi yang memadai berperan besar dalam penyebaran penyakit ini. Pencegahan efektif memerlukan kerjasama antara individu, pemerintah, dan sektor kesehatan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. Demikianlah penjelasan tentang materi ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat membantu teman-teman untuk memahami apa itu penyakit food and waterborne diseases. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.